Kita pakai sampai 14. Cukup ya kalau 14 aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel Ojit85. Untuk video kali ini saya akan memodifikasi power supply ATX bekas komputer menjadi power supply variabel, dan rencananya saya akan menghilangkan protect dan menjadikan power supply ini bisa diatur tegangannya ya. Baik, sebelumnya kita buka dulu power supply-nya. Kita lihat di sini kabel warna hijau dan warna hitam. Kita tes dulu power supply ini masih dalam keadaan normal. Caranya yaitu dengan menjumper kabel warna hijau dan kabel warna hitam. Oke, di sini power supply-nya masih menyala. Kemudian kita tes protect-nya dengan cara menghubungkan kabel warna kuning dan hitam. Oke, di sini protect dan power supply mati. Kemudian kita reset lagi untuk mengaktifkan kembali, dan kita tes sekali lagi untuk protect-nya. Oke, di protect-nya masih tetap aktif ya. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita akan mencoba untuk membuang protect. Tapi sebelumnya teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman harus berhati-hati karena untuk bagian ini untuk area tegangan 220 volt. Nah, untuk memastikan supaya ini aman, kita buang dulu muatan yang ada pada kapasitor. Mungkin masih ada muatan sisa sedikit. Kalaupun kita pegang nanti ya lumayan lah rasanya kesetrum. Jadi kita buang muatannya terlebih dahulu seperti ini. Kaki positif dan negatif kita shortkan. Nah, ini muatannya sudah hilang ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, untuk power supply bekas komputer ini menggunakan dua buah IC 339 dan IC PWM-nya 7500, atau ada power supply lain yang menggunakan IC 494. Untuk IC 494 dan 7500 itu sama ya untuk kaki-kakinya. Dan untuk langkah pembuangan protect, teman-teman bisa lihat di sini kita akan melakukan modifikasi pada IC 7500 yang di sini. Baik, untuk membuang protect-nya maksudnya, kita akan melakukan modifikasi pada IC 7500 yang berada pada pin nomor 4 ya. Untuk urutannya kita bisa hitung mulai dari ini, posisi IC seperti ini, ada coakannya di tengah. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Oke ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita lihat nomor 4 ini, jadi kita balik. Nah, ini posisi IC 7500-nya. Di sini ya, ini nomor 1, 2, 3, 4. Lalu kita urut jalurnya seperti ini, ke sini, ini yang kecil. Nah, kemudian ada di sini. Kita akan membuang resistor yang ada di sini. Ya, kita akan membuang resistor yang ada di sini.
saya tidak akan memutus jalur, tapi saya akan melepas resistornya saja. Oke, kita akan coba lepas. Saya akan melepas salah satu kakinya saja ya. Jadi nggak saya copot semua. Khawatir nanti kita akan gunakan lagi, bisa. Kita lepas saja dengan penyedot timah dan kita panaskan dengan solder. Oke, seperti ini. Lalu kita dorong. Untuk beberapa merek power supply, posisinya ada yang di sini, mungkin ada yang di tempat lain, tapi pada intinya kita harus mengurut terlebih dahulu jalurnya. Situ tuh udah pasti benar, jangan terpaku oleh salah satu merek atau apa yang ada di video, karena beda merek, beda rangkaian jalur PCB-nya ya. Oke. Kemudian kita lepas. Kita lepas ini. Ya, sudah kita lepas solderannya. Jadi cukup saya beginikan. Udah, ini sudah cukup. Baik, untuk proses pemutusan proteknya sudah selesai. Tinggal kita tes saja. Di sini power supply sudah saya lepas, cuma pada waktu tadi ini terputus, jadi nggak ada indikator yang apa namanya menjelaskan bahwa power supply ini sudah aktif, tapi ini sudah saya colokkan dan kita shortkan ya, seperti ini. Oke, ini seharusnya mati sesuai tadi di awal sebelum kita buang protek. Ini masih tetap nyala. Cuma yang perlu saya tekankan, teman-teman harus pahami juga ada beberapa merek power supply tertentu yang memang tidak kuat ketika kita shortkan seperti ini. Proteknya sudah kita buang, kita shortkan, itu ada transistor MOSFET-nya atau hardware-nya itu yang rusak langsung. Bahkan ada yang sampai meledak. Jadi sini sudah saya lepas lagi, protek sudah saya buang, dan oke, kita coba akan membuang muatannya lagi supaya aman. Muatannya sudah nggak ada. Ya, oke, jadi proteknya sudah kita buang. Untuk teman-teman yang ingin membuang proteknya saja, untuk langkah pembuangan protek sudah selesai, bisa teman-teman gunakan untuk yang lain. Tapi prosesnya belum selesai karena saya akan melakukan modifikasi juga untuk adjustable atau pengatur tegangan yang akan kita lakukan modifikasi pada IC 7500 tetapi berada di pin nomor 1. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, setelah kita tadi tahu ya letak kaki pada IC ini nomor 1, 2, 3, 4 ya, yang kita akan lakukan modifikasi pada kaki nomor 1. Untuk V-in di kaki nomor 1-nya. Di sini nomor 1. Oke ya, teman-teman bisa lihat di layar video. Oke, agak buram sedikit. Baik, di sini kita urut ke sini arahnya. Nah, kemudian terjumper. Di sini ada jumper ya di bawahan. Di bawahnya maksudnya. Di bawah jumper ke sini. Kemudian ke sini. Terjumper lagi ke sini. Nah, sampai di sini stop. Oke, di sini stop ya. Nah, untuk di sini untuk 3,3 volt, ini 12 volt.
dan ini untuk 5 volt. Jadi kita akan coba modifikasi pada 12 volt. Ini 3 volt sama 5 volt kita abaikan. Baik teman-teman, untuk teman-teman bisa perhatikan di sini untuk jalur 12 volt di sini ya. 12 volt kita bisa cek di sini jalurnya. Ini kecil ya, perhatikan. Oke, ke sini dan dia ke sini sudah putus. Jadi kita akan coba untuk mengganti ini ke sini ya. Ini pin 1, dari pin 1 ini ke 12 volt. Kita akan mengganti resistor ini. Ini kita lepas nanti. Seperti pada pembuangan protek, saya hanya akan mengangkat satu kaki saja. Kita coba lihat di sini kakinya, resistornya di mana ya? Oh, resistornya cukup tersembunyi, posisinya agak. Oke, untuk resistor yang tadi kita sudah lepas di sini posisinya ya. Ini agak tersembunyi. Kita dengarkan seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah cukup. Nanti tinggal kita ganti dengan potensiometer. Nah, setelah saya coba-coba, potensiometer yang cocok itu adalah ukuran 50 kilo ohm ya. Sebenarnya saya memang sudah melakukan uji coba dulu supaya berhasil atau gagal. Oke teman-teman, sebenarnya sih saya risih sama kabel-kabel ini ya. Posisinya mengganggu, ngegerombol, ganggu, bikin ribet. Tempatnya juga sempit. Jadi saya buang dulu nih beberapa kabel yang saya nggak pakai. Saya hanya menyisakan kabel warna kuning dan warna hitam. Beberapa lembar aja, mungkin 3 atau 4. Yang lainnya saya buang kecuali warna hijau ya. Warna hijau ini untuk saklar on off ya. Yang lainnya kita buang aja deh. Ya, jadi seperti ini. Kabel hijau dan hitamnya sudah saya satukan seperti ini sebagai saklar. Oke teman-teman, di sini saya sudah memasang voltmeter untuk monitor tegangan. Jadi sudah saya hubungkan seperti ini. Untuk warna kuning kabel positif, warna hitam untuk kabel negatif. Dan ini belum saya colok ya. Tadi kan kita sudah melakukan pembuangan protek, kemudian untuk pelepasan pada VIN di 12 voltnya, kemudian kita colok, nyalakan power supply. Oke, jadi untuk tegangan tanpa resistor yang sudah kita buang tadi, untuk kaki yang 12 volt ini maksimalnya hanya 17,7 ya. Ini saya tahu mungkin bisa di up lagi, tapi saya belum paham untuk wiring yang lain. Nanti kita coba akan adjust sampai berapa pada tegangan terendahnya ya, dengan menggunakan potensiometer 50 kilo. Baik teman-teman, potensiometernya sudah saya siapkan dan kabelnya saya sudah solder seperti ini. Lalu di mana kita akan menempatkan potensiometer tersebut? Baik, tadi kan kita sudah melepas resistor untuk VI-nya 12 volt itu ya, yang di sini dan sini. Ini resistornya. Kita hanya menyolder untuk kabel ini di tempat yang tadi kita lepas. Jadi fungsinya ini untuk mengatur input
tegangan yang masuk ke IC 7500. Kurang lebihnya seperti itu ya, karena saya bukan suhu banget ya. Saya masih pemula juga, jadi masih banyak belajar. Jadi kita solder di sini. Oke, saya akan fokuskan terlebih dahulu di sini. Oke, saya ulangi ya. Ini yang dari pin nomor 1. Ini nomor 1 ke sini. Oke. Nah, di sini kan. Ya, kita coba untuk solder di sini. Kakinya bebas. Karena saya udah jumper kan. Kita solder terlebih dahulu. Kemudian untuk satunya lagi. Karena di sini terlalu sempit jaraknya, yang 12 tadi, kita taruh di area sini saja yang lebih luas, area 12 voltnya. Di sini boleh atau di sini boleh, karena di sini sudah terjumper dengan induktor ini outputnya. Jadi kita masukin ke sini aja deh. Oke. Ini udah selesai. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, di sini. Di sini kita sudah menyolder. Ini yang 12 volt. Ya, saya jelaskan lagi. 12 volt ini jalurnya ke sini. Ya, karena ini sempit tadi saya solder di area sini. Ini negatif. Kalau dari kamera kelihatan kan? Nah, ini yang ada warna putih nih. Ini kan kalau boleh dibilang ini kan pagar nih, pembatas. Ini area negatif. Nah, kita tempatkan di sini yang 12 volt. Baik, kita akan coba lagi. Ya, potensiometernya saya pegang pakai plastik deh, biar nggak ngeground. Nggak nyetrum sih, cuman nanti ada noise-nya kalau misalnya kita pegang secara langsung. Oke, langsung kita colokin aja ya. Ini nanti tegangan terendahnya berapa. Nah, ini sih top kontak nggak kelihatan. Wah, tegangan terendahnya hanya 4,8. Ya, memang sudah bawaannya mungkin ya. Tegangan terendahnya 4,8. Lalu kita akan coba untuk menaikkan dengan mutar potensiometernya 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah mulai ada noise, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. 13 sampai ke 15. Ada noise kenapa? Ini karena masih saya pegang. Kalau udah lepas sih agak mendingan, tapi masih ada tetap. Makanya teman-teman harus usahakan bisa ganti dengan potensiometer yang kualitasnya lebih bagus. Ini hanya harganya 4.000 kalau di toko biasa. Jadi noise-nya masih ada. Jadi tegangan maksimal hanya sampai 15,4 volt dengan menggunakan potensiometer 50 kilo ohm. Nah, kalau misalnya kita lepas, langsung naik lagi bisa jadi 17 volt. Oke ya, sampai di sini sudah bisa kita atur. Nah, nanti kita bisa gunakan 14 volt untuk charger aki. Oke teman-teman, kita akan melakukan pengetesan. Saya di sini menggunakan motor bekas extra fan radiator mungkin, atau extra fan kondensor mobil. Ini sudah saya hubungkan kabel warna kuning dan hitam, dan saya nggak mau nih nanti terjadi apa-apa. Ini saya tutup dulu deh pakai kardus biar aman.
Oke, seperti ini biar kelihatan potensiometernya. Ini saya sudah posisikan di paling terendah. Kita akan colokin. Motor lepas. Sampai pegangin aja dah. Oh, mentoknya sampai di 14,8. Oke, bisa ya. Baik teman-teman, di sini kita akan melakukan tes lagi. Saya akan mencoba untuk mengecas buah aki truk 60 ampere 12 volt. Jadi yang sekarang ini terbaca tegangannya 12,2 volt untuk akinya ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengecas. Sebelumnya saya cabut dulu karena indikator ini indikator dari power supply. Kita akan colok. Oke, karena di sini tegangannya 8,9, kita adjust dulu. Kita pakai sampai 14. Cukup ya kalau 14 saja cukup. Oke, 14 volt sudah. Ini potensiometernya saya taruh. Tinggal kita colokkan probe-nya di cepitannya ini di kutub negatif. Nah, ini positif ya. Oke, kita tunggu saja. Tadi kan tegangan awal 12,2. Saya akan coba cas ini selama 10 menit dari sekarang. Ke videonya akan saya skip dulu ya. Baik teman-teman, di sini sudah 10 menit ya. Sudah melakukan cas selama 10 menit dan tadi sekitar 12,2. Jadi sekarang sudah 13,7. Untuk laju pengisian laju pengisian konsumsi, maksudnya konsumsi listrik yang kita gunakan pada power supply ini sekitar 40 watt ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Bentar. Sana, saya zoom dulu. Oke, sini ya. Tadi sekitar 40 watt, maaf, tangan kiri. Sekarang 32,9 atau 33. Jadi dengan kata lain, power supply modifikasi yang sudah kita kerjakan tadi ini bisa untuk mengecas aki dengan kapasitas 60 ampere. Di sini kabel duanya, maksudnya dua kabel yang saya gunakan, kabel warna kuning untuk positif, warna hitam untuk negatif. Dan karena di sini posisinya masih sedang mengecas, posisi power supply masih dalam keadaan on, kita akan coba cabut steker di power supply-nya. Oke, sudah saya cabut. Tegangannya turun menjadi 13,3. Turun lagi. Tadi akinya awalnya yang 12,2 volt sekarang menjadi 13 volt. Jadi ada
penambahan tegangan pada aki. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya video yang bisa saya tayangkan untuk teman-teman semuanya tentang modifikasi power supply komputer atau power supply ATX yang mulai dari menghilangkan protek sampai menambah tegangan dari 12, sekian atau 12 volt menjadi yang kita inginkan ya. Jadi aplikasinya bisa untuk charger aki dengan kapasitas 60 ampere. Nah, untuk packaging atau misalkan teman-teman mau dibikin apa casingnya itu terserah teman-teman, saya kembalikan lagi karena durasi juga, jadi saya tidak videokan untuk packaging, tapi rencananya saya akan dibuat casing seperti ini. Saya akan menambahkan voltmeter, ampermeter digital dan beberapa instrumen di sini ya. Tapi nanti videonya untuk sesi berikutnya. Demikian dari saya, mungkin bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tayangkan di kolom komentar. Saya Oci 85 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.